Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurhayani, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi interaktif dari mata kuliah hadis dengan tema hadis tentang niat. Nah, di bagian slide selanjutnya terdapat bagian menu yang memiliki poin-poin, yaitu yang pertama KI dan KD, kedua materi, dan ketiga kuis. Selanjutnya kita ke bagian KI dan KD. Nah, di bagian KI dan KD ini bisa juga disebut sebagai tujuan pembelajaran kita di pembahasan kali ini. Nah, yang pertama itu mampu menulis hadis arba'in pertama, yaitu hadis tentang niat. Yang kedua yaitu mampu membaca hadis arba'in pertama, yaitu hadis tentang niat. Dan yang ketiga, mampu mengartikan dan menjelaskan isi dari hadis arba'in pertama, yaitu tentang niat. Terus kita kembali ke menu untuk masuk ke bagian materi pembahasan kita kali ini. Nah, di bagian pembahasan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pengertian dari hadis arba'in tersebut. Yang kedua, hadis yang dibahas atau hadis tentang niat, sebagaimana judul dari materi kali ini. Dan yang ketiga itu pengertian atau terjemahan. Dan yang keempat adalah pesan yang terkandung atau penjelasan dari hadis arba'in pertama, yaitu tentang hadis. Baik, yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis arba'in adalah kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi yang lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus pada 631 Hijriah dan wafat pada 676 Hijriah. Hadis ini menjelaskan hal-hal yang paling mendasar yang menjadi pondasi agama Islam. Kumpulan hadis ini mencakup segala urusan kebutuhan umat Islam di dunia dan akhirat. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membaca hadis arba'in pertama, yaitu tentang hadis, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan qala Syami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang berarti dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Maka dapat disimpulkan, pesan yang terkandung dalam hadis arba'in pertama ini memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, pentingnya niat, yaitu apa yang kita niatkan akan itu juga yang kita dapatkan balasannya. Dan yang kedua itu kewajiban hijrah. Dan yang ketiga, bersikap ikhlas. Dan keempat, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita ke bagian kuis. Di bagian kuis ini terdapat 3 kuis yang akan kita jawab bersama, yaitu yang pertama, berapa jumlah hadis arba'in? Yang kedua, apa isi hadis arba'in pertama? Dan siapa periwayat hadis arba'in pertama? Nah, di bagian yang pertama ini seperti yang kita ketahui bahwa hadis arba'in ada 42 hadis. Nah, jika teman-teman semua menjawab jawaban yang benar, maka akan mendapatkan A+ atau reward yang menjelaskan bahwa jawaban tersebut benar. Dan selanjutnya di bagian soal kedua,
Apa isi hadis arba'in pertama? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang niat, yaitu segala niat yang baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia niatkan sebelumnya. Nah, di bagian ini jawabannya adalah niat. Oke, selanjutnya di bagian ketiga yaitu siapa riwayat hadis arba'in pertama. Nah, di bagian ini jawabannya adalah Imam Bukhari, karena beliau yang meriwayatkan hadis pertama itu hadis tentang niat. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Di mana terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua dapat memahami pembahasan yang saya bawakan kali ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.